Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa Adventus dengan konteks hidup dan konteks iman kita yang sangat luar biasa dalam perkembangan dunia. Beberapa hari lalu mulai kampanye pilpres. Banyak sekali calon tahun ini, 120 juta, 128 juta peserta pemilu di Indonesia. Pemilu yang dikatakan pemilu tersulit dan terkeren di dunia tahun 2024. Mulai terasa kontestasi, mulai terasa hiruk pikuk, mulai terasa kebiar-kebiar, mulai terasa banyak sekali himpitan-himpitan. Bapak Suci menyerukan kepada kita supaya kita tetap merawat hati, supaya hati kita tenang, hati kita damai, hati kita hening, supaya kita mengalami saat-saat kita bertemu dengan Tuhan. Dan hari ini bacaan pertama, bacaan kedua mengajak kita terlebih Injil berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berarti sadar, tidak tidur, berjaga. Bahasa kita mete, tapi mete bukan sekedar untuk minum kopi. Mete untuk Tuhan, siap hati untuk Tuhan. Mengapa? Kedatangan Tuhan itu kita nantikan yang paling biasa di dalam liturgi. Kita menanti 4 minggu untuk Natal. Nanti sebentar bisa pergi ke Jabal Mar, ke Alfamart, ke Minimart, lihat-lihat memang baju Natal dan tahun baru. Ibu-ibu lihat memang warna mana yang pas untuk putra, mana yang pas untuk putri, untuk ibu, dan jangan lupa untuk bapak juga. Siap memang kue-kue yang paling bagus untuk melewatkan. Yang merconnya belum besar, beli tanda yang lebih kuat. Apakah Natal sekedar seperti itu? Ternyata berjaga-jaga itu adalah sikap batin, sikap iman yang ada di dalam hati sanubari, yang ada di kesadaran kita, yang ada di seluruh kehidupan. Berjaga-jaga berarti mengarahkan diri untuk Tuhan, menyiapkan tempat di dalam hati seperti kita akan siapkan kandang Natal. Hati ada tempat khusus untuk Tuhan. Itu berjaga-jaga. Siap hati membuka diri supaya Tuhan punya tempat. Penantian yang kedua, jangan lupa kita jalan-jalan tiba-tiba mati. Itu saat kedatangan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Dan memang Tuhan Allah buat tidak tahu. Kalau tidak, dokter di sini pusing karena orang punya tensi tinggi.
Kalau saya tahu nanti 1 jam lagi saya mati, dokter pusing karena tensinya itu akan naik sampai otak pecah. Selesai. Maka tidak boleh diketahui datangnya tiba-tiba. Apakah itu bukan saat Tuhan menyatakan dirinya untuk keselamatan? Itu yang paling sulit kita terima. Dan kedatangan Tuhan yang ketiga nanti pada akhir zaman, di mana Tuhan seperti beberapa bacaan kali-kali lalu mengumpulkan kita semua, kambing-kambing di sebelah kiri, domba-domba di sebelah kanan. Semoga kita semua didapati Tuhan menjadi domba semuanya. Kalau kambing lebih banyak, berarti kita masih harus datang ke sana dan ke sana, ke tempat pengakuan. Beberapa hari lalu di dalam tabisan saya katakan, sekarang karena tempat pengakuan tidak ada orang, para pastor jemput mereka di rumah masing-masing, mengaku langsung di dalam kamar. Kalau bapak malu melihat istri, ajak bapak di kamar sebelah, ibu di kamar sebelah, anak-anak di ruang tamu, mengaku rame-rame supaya pengakuan jangan jadi sedih. Untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang paling dekat, Natal. Nah, Natal biasanya kita rayakan secara hingar-bingar. Kita Natal habis, semua selesai. Biasa saya tandakan kalau saya jalan kemana-mana, begitu 25 habis, 26 yang lain sudah hilang. Lagu Natal juga sudah tidak ada. Selanjutnya dari tanggal 26 sampai dengan 31, bahkan sampai 1 malam dipenuhi dengan mercon. Itulah Natal kita yang penuh dengan mercon, dan kita yang pikir itu yang hebat, padahal itu yang paling hina di hadapan Tuhan. Paling tidak mempersiapkan diri. Sebab mereka yang bakar-bakar mercon biasanya tidak datang untuk misa, tapi dia bilang kami merayakan Natal. Luar biasa orang Katolik. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kalau kita mau merayakan Adventus ini dengan berlangkah dari minggu ke minggu, mari kita camkan yang kedua. Bapak Suci mengajak kita untuk menyadari bahwa dunia kita makin lama makin gersang. Dunia yang gersang membawa pengaruh besar untuk hidup kita juga. Saya bersyukur tahun ini sesudah kita Adventus pun hujan belum turun. Por bersyukur tidak? Tidak ya, malah marah Tuhan Allah. Marah karena hujan belum turun. Yang ada di sini bersyukur atau marah? Marah atau bersyukur? Jelas. Marah atau bersyukur? Ini bersyukur juga tidak terlalu diyakinkan. Saya sudah bisa menangkap orang punya suasana batin. Yang di sebelah sini juga tidak jelas. Yang di sini bapak-bapak yang bilang itu dipaksa-paksakan, bersyukur. Yang di sebelah kiri saya kita harus malu di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan bumi ini, menyerahkan seluruh alam semesta untuk kita jaga, kita pelihara, kita kasih rusak, sehingga kita mau bersyukur juga tidak jelas.
mau marah Tuhan Allah juga tidak jelas. Mari melalui apa yang dinamakan Bapak Suci menulis dua dokumen, yaitu Laudato Si yang diaplikasikan di 5 benua menjadi LSAP, Laudato Si Action Platform. Lalu pada tanggal 4 Oktober mengeluarkan yang terakhir, 4 Oktober yang lalu mengeluarkan yang terakhir, Laudate Deum, pujilah Allah karena segala ciptaannya. Bapak Suci mengajak kita untuk beradventus dengan menanamkan di dalam diri kita kesadaran ekologis. Alam menjadi gersang, hidup kita menjadi gersang, seringkali karena dosa yang bercokol dalam hati kita, yang mengarahkan, mendorong kita melakukan tindakan-tindakan yang melawan sesama, melawan alam semesta, dan melawan Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan 4 minggu Adventus ini untuk bertobat. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu waktu dan saatnya Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan